Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, perkenalkan, nama saya R.A. Falizi Abdul Kamdejid. Hari ini saya akan mengajari materi PPKN kelas 10 semester 1 mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara, pasti teman-teman sekalian tidak asing lagi dengan kata wawasan ini. Wawasan Nusantara mempunyai pengertian. Pengertiannya yaitu wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh, sehingga tidak dapat dipisahkan sesuai dengan kepentingan. Jadi wawasan Nusantara ini mencakup mengenai seluruh wawasan yang ada di Indonesia. Nusantara ini maksudnya pengganti dari kata Indonesia. Nusantara ini diambil oleh dua kata, yang pertama Nusa dan Antara. Nusa itu terdiri dari pulau, dan Antara itu seperti antara Asia dan Australia. Jadi wawasan Nusantara ini mencakup seluruh yang ada di Indonesia. Kemudian ada wawasan menurut beberapa pendapat. Menurut Profesor Wan Usman, beliau mengatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk mengenali diri dan tanah airnya. Jadi menurut Profesor ini berkaitan juga dengan arti pengertian wawasan Nusantara. Itu lebih mengenali bagaimana wawasan Nusantara, bagaimana yang ada di Indonesia itu terjadi. Selanjutnya ada kelompok kerja wawasan Nusantara. Menurut dari kata kelompok kerja ini, cara pandang sikap bangsa Indonesia untuk mengenali diri dan lingkungannya. Ini juga berkaitan dengan perkataan daripada Profesor Wan Usman dan juga dari pengertian wawasan Nusantara itu sendiri. Jadi dalam yang dikatakan di sini itu wawasan Nusantara lebih kepada bagaimana cara mengenali Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada hakikat wawasan Nusantara. Pada hakikat ini dikatakan bahwa keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Selanjutnya udah masuk kepada hakikat, itu lebih kepada lingkungan nasional. Dalam hakikat Nusantara, bagaimana kita mengetahui cara pandang seorang masyarakat atau warga masyarakat mengenai Nusantara ini dan kepentingan nasional. Banyak kepentingan nasional yang ada dalam wawasan Nusantara tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentukan bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jadi apabila kalian melanggar asas wawasan Nusantara ini, maka akan terjadi cerai-bercerainya suatu golongan. Kemudian ada beberapa asas wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama ini dari katanya kita juga sudah mengetahui, yaitu kepentingan yang memiliki tujuan yang sama. Seperti kita dalam pada saat penjajahan dulu kita memiliki tujuan sama, yaitu memerdekakan Indonesia. Kedua, ada keadilan. Keadilan ini di situ seperti suatu golongan yang mempunyai pekerjaan, di mana di situ mereka meluapkan jerih payahnya semua pekerjaannya untuk menciptakan suatu keadilan. Yang ketiga, ada kejujuran. Poin kejujuran ini sangat penting dalam suatu golongan tersebut. Nah, apabila pada poin kejujuran ini ada suatu pengkhianatan, maka ini akan sangat berbahaya bagi golongan tersebut. Kemudian ada solidaritas. Solidaritas ini bisa dikatakan sama dengan seperti kerjasama, yang dimana solidaritas ini rela berkorban demi apapun, asalkan mempunyai satu tujuan yang seperti pada asas-asas wawasan Nusantara ini tersebut. Selanjutnya ada kerjasama. Dalam kerjasama ini poin yang sangat penting dalam membangun suatu golongan agar kerjasama atau apa hal yang ingin diharapkan itu terjadi. Apabila kerjasama ini tidak sesuai dengan apa yang poin-poin ini di atas ini telah mereka lakukan, maka sama saja kerjasama ini tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara ini seperti visi dan misi daripada wawasan Nusantara ini tersebut. Yang pertama ada kedudukan. Dalam kedudukan wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Jadi dalam kedudukan wawasan Nusantara ini
mereka itu menyelenggarakan kehidupan yang dimana mereka itu bisa menjamin semua kehidupan hak-hak yang ada di masyarakat Indonesia. Kedua, ada fungsi. Fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan. Dalam fungsi ini kita juga sudah mengetahui fungsi ini dia seperti apa yang ada dalam wawasan Nusantara tersebut. Wawasan Nusantara itu siapa sih? Fungsinya gimana sih? Nah, di sini juga ada pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu. Kemudian wawasan Nusantara ini juga mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan yang ada kehidupan rakyat Indonesia. Jadi tujuannya ini memunculkan sifat nasionalisme yang tinggi agar kita mengetahui dan sangat mencintai negara kita tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Yang pertama ada aspek Trigatra. Poin pertama adalah letak dan bentuk geografis. Secara garis besar jika kita lihat di dalam peta atau di dalam logo maupun di Google Maps, kita dapat melihat letak dan bentuk geografis Indonesia. Letak dan bentuk geografis Indonesia terdiri daripada banyak-banyak pulau dan juga memiliki masyarakat yang cukup banyak. Masyarakat Indonesia pada saat ini berjumlah 260 juta jiwa yang ada di Indonesia. Pada tahun 2045 diperkirakan akan meledaknya penduduk Indonesia akan menjumpai titik 300 juta jiwa yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada keadaan dan kemampuan penduduk. Dalam poin ini, keadaan dan kemampuan penduduk, bagaimana manusia atau golongan suatu masyarakat, mereka dapat beradaptasi dengan kemampuan dan keadaan yang ada di Indonesia saat ini. Jadi mereka bukan hanya bisa hidup di negara ini, tapi mereka juga mengetahui keadaan yang terjadi pada Indonesia maupun di dunia atau internasional. Selanjutnya ada keadaan dan kekayaan alam. Kita sangat mengetahui bahwa Indonesia memiliki keadaan dan kekayaan alam yang sangat besar. Seperti yang terjadi kekayaan alam yang ada di Papua, itu bisa kita lihat kekayaan alam itu sangatlah besar. Selanjutnya ada kekayaan alam lain yang ada di Indonesia, yang ada di daerah provinsi, kota maupun daerah lainnya. Jika kita melihat kekayaan alam suatu negara, itu bukan hanya dari bidang eksternalnya saja. Kita bisa lihat dari bidang internal, yaitu seperti manusianya. Selanjutnya ada aspek-aspek Pancagatra. Yang pertama ada ideologi. Ideologi ini bisa kita katakan sebagai cita-cita, yang dimana ideologi ini dari suatu golongan masyarakat tersebut. Selanjutnya ada politik. Kerasnya politik pada zaman sekarang dan mencerminkan kerasnya politik suatu negara dapat kita lihat di mana politik negara itu dan bagaimana politik di suatu negara tersebut. Selanjutnya ada ekonomi. Sekarang upaya pemerintah dalam membangun ekonomi sangatlah tinggi. Sebagai sarana apapun, masyarakat pemerintah melakukan berbagai cara agar ekonomi di Indonesia ini semakin membaik. Selanjutnya ada peran dan serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Maksud implementasi ini bagaimana penerapan wawasan Nusantara atau teori-teori wawasan Nusantara agar kita dapat mengetahui dan mengimplementasikan wawasan Nusantara tersebut. Selanjutnya ada wawasan Nusantara dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntunan bangsa dan kesatuan Republik Indonesia. Dalam wawasan Nusantara ini kembali pada poin ini, di mana implementasi ideologi, implementasi politik, dan implementasi ekonomi yang daripada dasarnya teori diimplementasikan dalam kehidupan kita. Seperti dalam implementasi politik, yang dimana mereka menginginkan politik yang sehat, politik yang baik, dan bagaimana politik itu dapat menjadikan wawasan Nusantara ini cerminan. Selanjutnya ada ekonomi. Dalam ekonomi ini kita bisa lihat bagaimana implementasi ekonomi, bagaimana pemerintah dalam membangun ekonomi agar ekonomi kita ini tidak hancur atau tidak down istilahnya. Kemudian adalah mendukung persatuan bangsa. Mendukung persatuan bangsa ini dapat kita lihat bagaimana persatuan bangsa itu kuat. Kuatnya sebuah negara dapat kita lihat dari masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya itu bersatu agar bisa menjalankan mendukung persatuan bangsa yang terjadi. Kemudian ada berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kembali kepada poin sebelumnya, yang dimana poin ini memiliki poin yang berkeadilan, dimana semua golongan masyarakat itu seperti mendapat jatah pekerjaan dan lain-lain hal dan sebagainya.
Dan juga diinginkan manusia yang mempunyai adab. Manusia yang mempunyai adab itu bukan manusia yang mempunyai pikiran atau bagaimana dia ini pintar, tapi dia memiliki karakter yang baik dan dapat diterima di masyarakat. Nah, sekian aja nih materi yang dari Abang sampaikan mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman sekalian, mungkin ada tambahan ilmu atau hal-hal yang teman-teman dapat teman-teman ambil dan dapat teman-teman praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini aja yang dapat Abang sampaikan. Lebih dan kurang Abang mohon maaf apabila ada kata-kata yang terlalu cepat, terlalu lambat, atau kata-kata yang tidak mengenakan dalam hati teman-teman, sekiranya dimaafkan. Lebih dan kurang Abang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.